Aksi saling dorong antara massa dari penggugat dan tergugat mewarnai eksekusi lahan dan bangunan seluas 1.500 meter di Jalan Lebak Bulus 3, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kericuan yang sempat berjalan lama akhirnya terhenti setelah sang pemilik bangunan, yaitu Hanif Radinal sebagai tergugat, jatuh pingsan dan meninggal dunia. Hanif Radinal diketahui merupakan anak dari Radinal Mochtar yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum di era Presiden Soeharto. Meski adanya korban jiwa dalam eksekusi, namun PN Jakarta Selatan tetap melanjutkan proses pengosongan lahan dan bangunan. Kuasa hukum menyayangkan atas eksekusi ini, karena selain gugatan dari korban yang masih berproses di PN Jaksel, namun eksekusi tetap dilanjutkan hingga mengakibatkan kliennya meninggal dunia. Tapi mau apa boleh buat, sedangkan kami saat ini sedang mengajukan proses di PN Selatan juga dengan nomor perkara 996 sedang berjalan, sedang berproses, sedang menunggu pembuktian dari pihak tergugat, yaitu yang sekarang pemohon. Jadi sebetulnya ini belum selesai secara hukum. Sementara dari pihak PN Jaksel menyatakan eksekusi sudah sesuai dengan putusan pengadilan yang telah inkrah. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajang Bati Ainus melaporkan. Tim penyelamat gabungan mengevakuasi seorang warga yang terjebak banjir di Banyumas, Jawa Tengah. Evakuasi berlangsung dramatis di tengah derasnya arus sungai. Tim penyelamat gabungan bertaruh nyawa saat mengevakuasi seorang warga yang terjebak banjir di Kecamatan Pekuncen, Banyumas, Jawa Tengah. Dari sini, Pak. Pak, dari sini, Pak. Menggunakan tali, petugas berjuang melawan derasnya arus Sungai Kawung. Peristiwa bermula saat korban akan pergi ke sawah. Namun saat akan kembali, korban justru terjebak di delta sungai hingga malam hari dan tak bisa melewati arus sungai. Kemudian pada pukul 20.55 secara resmi operasi SAR dinyatakan ditutup dan unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Untuk korban atas nama Agus, warga desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Setelah 1 jam, korban berhasil dievakuasi dengan selamat hingga ke tepi sungai. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah pabrik plastik di Gresik, Jawa Timur. Tidak ada korban, namun kebakaran sempat membuat puluhan pekerja panik. Pabrik plastik di Jalan Raya Kedabayan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur terbakar pada Kamis siang. Api membakar salah satu gudang penyimpanan bahan baku plastik dan semakin meluas. Api diduga berasal dari ilalang yang terbakar di lahan kosong sekitar pabrik. Tidak ada korban, namun kebakaran membuat puluhan pekerja panik menyelamatkan diri. Awal mulanya dari ilalang yang ada di sebelah perusahaan terbakar. Jadi kami masih melakukan penyelidikan terkait dengan siapa yang mungkin melakukan kebakaran tersebut, mungkin dari alam atau dari ulah manusia. 3 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik sejumlah rumah warga dan 2 mobil pickup di permukiman padat penduduk di Kota Makassar hangus terbakar. Meski tak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Api dengan cepat menghanguskan satu unit rumah warga semi permanen di permukiman padat penduduk Jalan Petarani 2, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis sore. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan sebagian isi dalam rumah. Peristiwa ini sempat membuat warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas panik. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab peristiwa ini, namun dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Iya, usaha karangan bunga. Jadi yang terbakar itu ada 3 titik.
rumah pemilik dengan tempat usaha, terus kemudian rumah kos, ditambah dengan rumah penduduk di sebelah terdampak satu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara itu petugas memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk memudahkan olah TKP guna mengungkap penyebab kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yuswin, iNews melaporkan. Bangunan gapura yang menelan anggaran fantastis hingga 32,8 miliar rupiah di kota Kendari, Sulawesi Tenggara menuai sorotan. Gapura yang menjadi gerbang wisata Toronipa tersebut baru 7 bulan diresmikan, namun sudah rusak di beberapa bagian. Dari kejauhan, gapura yang digadang-gadang menyerupai model London Bridge ini memang megah. Namun bila dilihat lagi lebih dekat, kondisinya memprihatinkan. Meski baru diresmikan pada Februari 2024 lalu, kondisi bangunan gapura yang menjadi gerbang wisata Toronipa, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang menelan anggaran fantastis hingga 32 miliar rupiah ini, sudah rusak di beberapa bagian. Gapura ini dibangun dengan konstruksi yang tipis tanpa rangka beton, sehingga mudah jebol dan berlubang. Bahkan dinding gapura yang rusak hanya ditambal di berbagai sisinya. Pihak Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sulawesi Tenggara menjelaskan, konstruksi gapura menggunakan material Glass Reinforced Concrete atau GRC board yang merupakan kombinasi beton dan serat kaca, serta diklaim awet hingga 25 tahun. Kolom-kolom yang besar itu tidak di sini, itu sedikit sekali, hanya sedikit beton saja kita bungkus dengan GRC, namanya GRC itu Glass Reinforced Concrete. Dia beton campuran serat kaca. Itu tahannya sampai 25 tahun. Itu tahan api, tahan air, dan mudah perawatannya, mudah dicetak semua. Makanya untuk di Toronipa itu yang digunakan karena kenapa? Ada estetika bentuk yang kita kejar. Kalau kita gunakan beton atau kita gunakan batu merah itu tidak dapat dia. Kalau GRC bisa kita bentuk. Nah, seperti itu, makanya modelnya seperti kayak batu bata itu dibentuk seperti itu. Gapura yang berlokasi di Kelurahan Kendari Cadi ini merupakan bagian dari mega proyek Jalan Kendari Toronipa sepanjang 14,6 km. Yang menelan anggaran total 1,1 triliun rupiah di masa pemerintahan Gubernur Ali Mazi. Gerbang wisata yang berhadapan langsung dengan jembatan Teluk Kendari ini diharapkan bisa menjadi ikon untuk menarik wisatawan. Namun jika melihat kondisi gapura yang baru 7 bulan diresmikan, dengan anggaran senilai puluhan miliar rupiah ini sudah rusak, publik pun jadi bertanya, sudah sesuaikah anggaran dengan bahan yang digunakan? Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali dilanjutkan hari ini. 19 saksi dari pihak pemohon yang dihadirkan di ruang sidang. Kali ini terpidana kasus Vina kembali memberikan keterangan soal mendapat kekerasan dari oknum polisi Polres Cirebon, Kota Jawa Barat. Selain itu, ke-6 terpidana juga tidak mendapatkan haknya saat memberikan keterangan saat sidang kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum terpidana sudah menyiapkan 39 saksi yang terdiri dari saksi fakta dan juga saksi ahli, dan rencananya 19 saksi dari pihak pemohon dihadirkan di ruang sidang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi pelaporan oleh Komite Solidaritas Profesi ke Barreskrim Polri. Pelaporan dilayangkan atas dugaan penyebaran berita bohong terkait adanya pemerasan hingga puluhan juta rupiah terhadap almarhumah Dr. Aulia. Komite Solidaritas Profesi menilai Menkes Budi Gunadi Sadikin melanggar pasal 45A Undang-Undang ITE tentang penyebaran berita bohong. Hal itu berkaitan dengan ucapan Menkes soal adanya indikasi pemerasan dan pemalakan dari senior PPDS terhadap almarhumah Dr. Aulia senilai puluhan juta rupiah.
Namun laporan tersebut ditolak Bareskrim. Penyidik Bareskrim meminta Komite Solidaritas Profesi melakukan mediasi terlebih dahulu dengan pihak Kementerian Kesehatan. Pak, kemarin Komite Solidaritas Profesi melaporkan ke Bareskrim, itu responnya gimana ya, Pak? Iya, Pak. Mesti tanya ke Bareskrim. Setahu saya sama Bareskrim Difasilitasi untuk mediasi itu udah ada informasi belum, Pak? Saya belum dikontak. Kalau diundang untuk audiensi mau, Pak? Artinya kalau mereka mau. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menemukan indikasi pemerasan hingga puluhan juta rupiah yang dilakukan dokter senior PPDS Undip terhadap almarhumah Dr. Aulia. Sementara itu, Polda Jawa Tengah telah memeriksa 11 orang saksi guna mendalami adanya unsur pidana dalam dugaan perundungan Dr. Aulia. Kementerian Kesehatan mengungkap dugaan pemerasan oleh senior PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro terhadap Dr. Auliarisma Lestari. Permintaan uang berkisar antara 20 hingga 40 juta rupiah per bulan. Hasil investigasi Kemenkes ini telah diterima Polda Jawa Tengah untuk diperiksa lebih lanjut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan praktik perundungan di lingkungan PPDS sudah terjadi puluhan tahun dan harus segera dihentikan. Selain perundungan, Menkes juga mengungkap adanya dugaan pelecehan seksual. Ini sudah puluhan tahun tidak pernah bisa diselesaikan secara tuntas karena memang kurang komitmen dari para stakeholder. Nah, kemarin sebenarnya saya sendiri sejak menjabat ini kali ketiga saya meminta agar ini dihilangkan. Banyak profesi-profesi lain yang perlu tangguh. Kan perundang ini selalu juga supaya tangguh. Ya, TNI, polisi juga kurang tangguh apanya. Gitu. Pilot juga masih harus tangguh. Dan mereka bisa dilatih tanpa perundungan. Jadi tidak benar bahwa perundungan itu dipakai sebagai alasan untuk menciptakan tenaga-tenaga yang tangguh. Dan perundang ini kan sudah keterlaluan. Itu benar-benar dirundung secara fisik dan mental. Kemudian ada sexual harassment juga, diminta uang juga. Ya, menurut saya sih sudah keterlaluan. Dan puncaknya pada saat kemarin akhirnya ada yang tidak tahan dan akibatnya meninggal, ayahnya juga meninggal. Menurut saya ini sudah keterlaluan. Sementara itu, Polda Jawa Tengah telah memeriksa 11 orang saksi terkait kasus tewasnya Dr. Aulia. Belasan saksi ini terdiri dari keluarga korban, dokter rekan satu angkatan, hingga saksi dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI. Tidak menutup kemungkinan, polisi juga akan memeriksa dokter senior di RSUP Dr. Karyadi, tempat Dr. Auliarisma Lestari bertugas sebelum ditemukan meninggal. Pemeriksaan saksi ini pasti akan berkembang lagi, akan kita lakukan pemanggilan-pemanggilan. Laporannya apa, Pak? Apakah perundungan, intimidasi, atau? Jadi laporan polisi yang disampaikan kepada pihak kepolisian, yang pertama adalah perbuatan tidak menyenangkan, kemudian penghinaan, kemudian juga ada pemerasan. Dr. Auliarisma Lestari ditemukan meninggal secara tidak wajar di kamar kosnya di Jalan Lepong Sari Raya, Semarang, Jawa Tengah pada 12 Agustus lalu. Kuat dugaan kematian dokter asal Tegal ini bermuara pada perundungan yang diterimanya di kampus dan rumah sakit. Beberapa hari terakhir, sosial media X diramaikan oleh pembahasan akun Kaskus bernama Fufu Fafa yang kerap menghina pejabat publik dan publik figur. Tudingan Gibran Rakabuming Raka adalah pengelola akun Fufu Fafa muncul setelah warganet dengan cepat menelusuri rekam jejak unggahan akun Kaskus Fufu Fafa yang beberapa kali mengunggah topik yang sama dengan cuitan akun X usaha catering milik Gibran bernama Chili Pari Catering. Akun X Chili Pari Catering pernah mengunggah dirinya tidak masuk ke akun X Rakagnarli pada tahun 2014 silam. Dengan waktu bersamaan, akun Kaskus Fufu Fafa juga mengunggah status bahwa dirinya tidak bisa mengakses akun Rakagnarli. Adapun sejumlah bahasan lain yang diunggah akun Kaskus Fufu Fafa dan turut diunggah oleh akun Chili Pari. Tak hanya itu, pada cuitan Kaisang di X, dirinya juga pernah mengucapkan ulang tahun dengan menyebut akun @rkgbrn yang juga pernah diunggah oleh akun Kaskus Fufu Fafa. Dan Chef Arnold PO juga pernah menyebut nama Gibran dengan menandai akun X Chili_Pari. Meski demikian, Menkominfo Budi Ari membantah dan menyatakan bahwa Gibran bukan pemilik akun Kaskus Fufu Fafa.
Ini kan lagi banyak juga sorotan ke Mas Kaisang, sorotan juga lah. Tapi udah di dalam sama udah. Iya, maksudnya udah kita pelajari lah. Tapi itu memang bukan Mas Cawapres. Apa Cawapres, Mas Wapres. Apanya? Tapi itu memang dipastikan bukan Mas Wapres. Bukan. Tapi bukan Mas Gibran. Berarti akun siapa? Kita nggak tahu, tunggu lagi. Tunggu aja ntar ada waktu. Kita pengalaman yang sudah kemarin viral itu. Iya. Pas mau jadi Kominfo masih ada yang kurang nggak? Gimana? Banyak dong. Selain itu, Gibran Rakabuming Raka turut membantah dan enggan berkomentar mengenai keterkaitan dirinya dengan akun yang sering melontarkan hinaan kepada pejabat publik tersebut. Kalau Mas Papa itu benar. Nanti ya. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya sekaligus Presiden terpilih RI Prabowo Subianto tidak ambil pusing terhadap akun media sosial Kaskus Fufu Fafa. Jadi itu akun itu aja nggak sempat dibahas apa-apa. Bagaimana kemudian mau bikin keretakan? Gitu. Tapi kan kemudian sudah dibantah juga oleh Mas Gibran bahwa itu bukan akunnya. Gini, apakah kemudian akan dipolisikan? Yang nggak pernah dibahas-bahas gitu loh. Jadi jangan kemudian ditulis seolah-olah keretakan lah apa segala itu. Terkait akun anonim Fufu Fafa, Menkominfo Budi Ari menyebut akan mengumumkan siapa pemilik akun tersebut dalam waktu dekat. Menurut Budi, kalau tudingan akun Fufu Fafa milik Wakil Presiden terpilih merupakan upaya untuk adu domba belaka. Pakar telematika Roy Suryo menyebut bahwa aktivitas akun Fufu Fafa bisa diperkarakan meski tak ada laporan dan sangat mudah dilacak siapa pemiliknya. Di sisi lain, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina tak yakin akun Fufu Fafa tersebut milik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana kemudian caranya membuktikan bahwa akun ini bukan buatan orang lain yang mengatasnamakan Mas Gibran? Ya, sebenarnya sangat mudah ya. Dan itu hanya dibutuhkan itikat baik saja. Kenapa? Kalau tadi dikatakan bahwa ini belum ada indikasi apapun, dengan segala hormat saya, kita boleh berbeda pendapat. Kalau menurut saya, siapapun dia, apapun yang apapun yang ditulis atau diposting oleh akun Fufu Fafa ini, itu sudah benar-benar hate speech, ya, sudah benar-benar ujaran kebencian, sudah benar-benar pornografi, kampungan, norak dan lain sebagainya. Karena selain menyerang Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, dia juga menyerang artis-artis yang terkenal, ya gitu, banyaklah nama-nama artis yang diserang. Juga menyerang partai, ya, partai PKS diserang, kemudian menyerang gerakan 212 dan lain sebagainya. Jadi artinya ini sudah layak untuk kemudian tanpa ada laporan pun, ya, undang-undang kita, undang-undang ITE ataupun undang-undang KUHP itu sudah ada orang yang menimbulkan ujaran kebencian, menimbulkan provokasi terhadap massa, itu bisa dilakukan penyidikan, ya, penyelidikan dulu, oke, kemudian penyidikan. Nah, penyidikannya gampang, saya katakan gampang. Kenapa? Karena kalaupun itu misalnya Twitter, kalau itu Facebook saja, yang itu servernya ada di luar negeri, itu saja mudah. Polisi dengan cepat dalam hitungan hari bisa kena, ya, orangnya, IP-nya juga bisa kena. Ini servernya Kaskus itu di Indonesia. Semenjak tahun 2006, dulu memang server ini ada di Amerika, karena server ini Kaskus itu bikinan dari 3 pelajar Indonesia ketika mereka belajar di Amerika. Tapi ketika kemudian tahun 2006 mereka memindahkan server ke Indonesia, gampang banget itu kemudian. Jadi jejak digitalnya ada semua. Apalagi yang tadi saya sebut di sesi pertama. Ada memang kelakuan dari penghapusan barang bukti. Jadi ada yang melakukan login terhadap akun ini. Nah, maka yang saya sarankan adalah, oke, kalau misalnya belum bisa dibuktikan, saya juga menyarankan terhadap Menteri Kominfo kita, Pak Budi Ari atau Pak Muni, yang nggak usah statement dulu kalau ini bukan akunnya Gibran. Saya tidak yakin bahwa Mas Gibran melakukan akun itu punya Mas Gibran, tapi kan harus ada pembuktian juga, ya kan? Makanya saya meminta dengan hormat Mas Roy dan teman-teman itu bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membuktikan ini, gitu loh, agar semuanya terang benderang, gitu loh. Jangan sampai kan jejak digital ini kan ada, Mas Roy bilang tadi ada DNA dan sebagainya, itu supaya jangan ada penghilangan barang bukti, karena kan semuanya kan bisa di tracing. Makanya saya minta kali ini
dengan segala hormat, ayo Mas Roy, silakan berikan yang terbaik buat bangsa ini sehingga harus Mas terang benderang gitu loh. Ada kembali di iNews Prime pemirsa, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada jajaran TNI Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Di sela-sela memberikan arahan, Presiden Jokowi meminta maaf kepada jajaran TNI Polri. Presiden Jokowi memberikan arahan kepada TNI Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Ia meminta TNI Polri terus menjaga stabilitas dan mendukung proses transisi pemerintahan. Jokowi juga menyampaikan permohonan maaf kepada TNI Polri dalam 10 tahun kepemimpinannya. Saya berharap TNI dan Polri ke depan bisa terus mempertahankan kekompakannya, mempertahankan sinergitasnya dalam menjaga dan melindungi negara kita Indonesia. Dan saya mohon maaf jika dalam 10 tahun ini selama memimpin ada hal yang dirasa kurang berkenan, ada hal-hal yang dirasa belum maksimal. Pemirsa, pasangan Bacagub dan Bacagub Pramono Rano Karno berjanji akan memaksimalkan JIS, bahkan rencananya JIS akan dijadikan rumah Persija. Jakarta International Stadium menjadi salah satu target perbaikan bagi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno. Akses ke JIS yang sangat terbatas menjadi perhatian pasangan ini. Rencananya Pramono Rano akan menjadikan JIS sebagai rumah Jakmania dan klub sepak bola Jakarta, Persija. Bahkan mereka berencana membuat Jakmania Center di JIS. Hal ini disampaikan keduanya saat deklarasi rumah bersama Pramono Rano di Gedung Juang Menteng Rabu sore. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono menyambangi mantan gubernur Jakarta Sutioso. Dalam pertemuan ini dibahas keberhasilan Transjakarta dan rencana memperpanjang rute Transjakarta. Bukan dari mantan gubernur Jakarta Sutioso, terutama soal masalah yang kerap melanda Jakarta. Selain soal banjir, Sutioso dan Ridwan Kamil juga berdiskusi tentang proyek Transjakarta. Ridwan Kamil dan Suswono berencana memperpanjang rute Transjakarta tidak hanya sebatas di Jakarta, namun juga ke daerah sekitarnya. Transjakarta rencananya juga akan diterapkan Ridwan Kamil dan Suswono di wilayah aglomerasi. Informasi lainnya pemirsa, MTQ Nasional tidak hanya berfokus pada kompetisi Al-Quran. Puluhan UMKM juga turut menyemarakan acara ini. Jalan aja. Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-30 di Samarinda, Kalimantan Timur tidak hanya berfokus pada kompetisi. Acara ini juga menghadirkan berbagai event untuk turut mendorong dan juga menumbuhkan ekonomi daerah. Salah satunya melalui Expo MTQ yang digelar di halaman Gor Kadri Uning, Samarinda, yang jadi lokasi penyelenggaraan MTQ tahun ini. Masyarakat antusias mengunjungi satu persatu stand yang ada di sini. Ada sedikitnya 90 stand UMKM dari kuliner, pernak-pernik kerajinan lokal, hingga kain khas Nusantara. Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Sri Wahyuni menjelaskan bahwa Expo MTQ juga menghadirkan berbagai pelayanan publik dari perangkat daerah hingga pemberdayaan UMKM lokal. Pameran kaligrafi internasional ya, jadi ada karya 36 negara, ditambah lagi dengan UMKM. Nah ini dengan aktivitas di masing-masing stand pameran, itu masyarakat terus datang mengalir ya, dan ini tidak hanya dari Kalimantan Timur, tapi dari para kapilah juga. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kaltim ini benar-benar terjadi ya, memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Kaltim selama penyelenggaraan MTQ. Sehingga MTQ Nasional ke-30 ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mewujudkan masyarakat yang cinta Quran dan juga akan berdampak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Ardi Uria, iNews melaporkan.
Pemirsa, salah satu bank syariah di Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan PON 21 Aceh Sumut. Dukungan penuh juga diberikan untuk Persiraja Banda Aceh agar bisa menoreh prestasi dan naik di Liga 1 musim mendatang. Bank Syariah Indonesia jalin kerjasama dengan pemerintah Aceh pada pelaksanaan PON 21 Aceh Sumut dan menjadi sponsor utama untuk klub sepak bola Persiraja Banda Aceh agar lebih menoreh prestasi untuk naik pada Liga 1 pada musim mendatang. Dukungan pada PON 21 Aceh Sumut yang tengah berlangsung dilakukan karena BSI memiliki bisnis yang cukup besar di Aceh sehingga terus meningkatkan layanan kepada masyarakat, seperti penambahan ATM ke sejumlah wilayah di Aceh. Safrizal ZA menyatakan pemerintah Aceh sangat terbantu atas dukungan BSI terhadap penyelenggara PON 21 Aceh. Selain itu, BSI juga menjadi sponsor utama Persiraja dengan harapan Persiraja bisa naik kelas ke Liga 1 pada musim tahun depan. PB PON wilayah Aceh, sehingga kami sangat terbantu. Tidak saja untuk biaya penyelenggaraan PON, tapi juga untuk promosi, untuk penyediaan fasilitas perbankan, ATM, dan lain-lain, termasuk juga city beautification. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih. Heri Gunardi mengatakan dukungan terhadap PON 21 Aceh yang menjadi tuan rumah menjadi suatu kehormatan karena BSI di Aceh memiliki bisnis yang besar. Terhadap dukungan penuh kepada Persiraja menjadi tahun kedua. Semoga Persiraja bisa lebih meraih prestasi. Sponsorship dari BSI untuk panitia nasional PON ke-21 di Aceh, ya. Kita senang ya karena Aceh menjadi tuan rumah. Kebetulan BSI juga punya wilayah dan juga bisnis yang besar di Aceh. Pada kerjasama ini, besar harapan supaya prestasi atlet Persiraja bisa lebih produktif dan mampu meraih Liga 1 pada musim tahun depan. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, kontingen Jawa Tengah sukses mengawinkan medali emas di cabang olahraga bulu tangkis nomor bergu. Medali didapat Jawa Tengah usai menyapu bersih kontingen Jawa Barat di nomor putri dan mengalahkan kontingen Jakarta di nomor putra. Kontingen Jawa Tengah merebut emas di cabang olahraga bulu tangkis nomor beregu putri usai menyapu bersih kontingen Jawa Barat di GOR PBSI Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tunggal putri Aura Iza Aulia menjadi pembuka kemenangan Jawa Tengah setelah menang 2 game langsung dengan skor 21-8 dan 21-16 dari Laili Dwiyanti Nur Rohma. Ganda putri Bernardine Anindya Wardana dan Felicia Christina lalu melanjutkan kemenangan Jawa Tengah dengan mengalahkan ganda putri Farisa Abela dan Syafah Kaulika Haq 21-15 dan 21-10. Selanjutnya medali emas Jawa Tengah disegel oleh tunggal putri Sausan Dwi Ramadhani setelah memenangkan laga 3 game ketat 21-19, 12-21 dan 24-22 dari Kanaya Anisya Putri. Jawa Tengah pun menyapu bersih Jawa Barat dengan skor akhir 3-0. Raihan ini membuat kontingen Jawa Tengah menjadi peraih emas pertama di cabang olahraga bulu tangkis.